Selamat pagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah kisah yang menyedihkan. Kisah Pilofino, bocah 10 tahun menjadi yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal karena COVID-19. Vino adalah seorang anak kelas 3 SD yang tinggal di kampung Lingga Purwokerto, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal saat terpapar COVID. Ibunya bernama Lina Safitri, berusia 31 tahun, meninggal dalam kondisi hamil 5 bulan pada hari Senin tanggal 19 Juli. Keesokan harinya pada tanggal 20 Juli disusul sang ayah yang bernama Kino Raharjo yang berusia 31 tahun juga. Pasangan suami istri ini meninggal hanya selang sehari saat keduanya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar karena COVID-19. Saudara, anak mereka yang bernama Vino juga terpapar COVID-19. Tapi karena tidak bergejala, bocah berusia 10 tahun ini hanya menjalani isolasi mandiri di rumah. Dan dia seorang diri sekarang di rumah. Ayahnya Vino yang bernama Kino berprofesi sebagai penjual pentol keliling, berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Sekarang Vino ditemani oleh pamannya yang bernama Margono. Ketika disampaikan kepadanya bahwa ayah dan ibunya telah meninggal, responnya Vino adalah menangis dan berkata, "Kok bisa meninggal? Ayah dan ibu kan masih muda." Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini sangat menyedihkan. Penyakit COVID tidak mengenal batas usia, tua dan muda, kaya dan miskin, dan juga tidak mengenal status sosial, kedudukan seseorang, ada kedudukan atau tidak. Saudara, setiap hari begitu banyak orang terpapar dengan COVID, dan saat ini orang yang meninggal karena COVID di Indonesia sudah di atas atau lebih dari 1.000 orang per hari. Banyak orang menderita karena penyakit ini, sulit bernafas dan membutuhkan oksigen dengan berbagai gejala dari yang ringan sampai yang parah atau berat. Banyak orang berduka karena kehilangan istri, banyak orang berduka karena kehilangan suami, banyak orang berduka karena kehilangan anak, dan juga banyak orang berduka karena kehilangan orang tua mereka. Banyak orang kehilangan orang yang mereka kasihi. Banyak anak menjadi yatim piatu. Banyak orang kehilangan pasangan hidup. Dan juga banyak orang kehilangan orang tua yang mereka kasihi. Baik mereka adalah orang yang percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, banyak orang mengalami kesusahan, kesedihan, kekecewaan, bahkan kemarahan. Banyak orang di dalam situasi ini mengalami kesepian, keputusasaan, kekhawatiran, dan merasa tidak tenang. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, datang kembali kepada Tuhan. Mari kita memohon pimpinan dan pertolongannya. Di dalam Mazmur nomor 62 ayat 2 berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Oleh sebab itu saudara, berharaplah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, percayalah kepada Allah dan curahkanlah isi hatimu kepadanya, karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Itu dikatakan oleh Mazmur 62 ayat 9. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita, dan jangan mengeluh. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, kita harus bersyukur. Hari ini kita masih bisa makan dan menikmati segala sesuatu, kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Dan yang ketiga saudara, gunakan waktu kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kehidupan kita berhenti. Tapi selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, mari kita gunakan dengan baik. Kita gunakan untuk setia mengikut Tuhan. Kita gunakan untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan kita gunakan untuk setia bersaksi untuk Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 62 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.